Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Sebelum kita lanjutkan pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang berikutnya, ada beberapa pertanyaan ya. Baik. Yang pertama, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan pada poin yang ke-68 itu, wal imanu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila sama. Dan kita beriman, meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diisrakan ke langit. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj ya. Pertanyaannya, yang melakukan perjalanan ke langit itu jasad dan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah ruh saja? Jasad dan ruh. Naam. Kemudian kita juga pernah melewati pembahasan tentang mizan, timbangan. Pertanyaannya, yang ditimbang itu amalan atau catatan amalannya, atau pelakunya amalannya dan orang-orangnya catatan amalannya dan amalannya? Semuanya. Naam. Kemudian yang berhak untuk lewat di sirat itu seluruh manusia, atau dalam pengertian orang-orang kafir, orang-orang mukmin, orang-orang munafik, atau orang-orang tertentu saja. Mukmin dan munafikin. Orang kafir lewat gak di sirat? Dah lewat. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan agama ini pada akal manusia? Pertama, kenapa? Kenapa Allah tidak meletakkan agama pada akal? Akal itu pertama, dia terbatas. Yang kedua, kecerdasan akal manusia itu berbeda-beda tingkatan kecerdasannya. Ya. Sehingga kalau Allah meletakkan agama di akal,
Berarti itu artinya Allah meletakkan agama yang mulia ini pada sesuatu yang tidak sempurna, yang terbatas, ya, toib, yang mempunyai kelemahan-kelemahan. Berikut, kenapa kita tidak boleh menyembunyikan nasihat? Yang pertama, salah satu pijakan Islam itu adalah nasihat. Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah. Yang kedua, hak seorang muslim. Di mana hak seorang muslim? Rasulullah mengatakan dalam hadis, 6 hak orang muslim itu salah satunya idza stansahaka fan sahhu. Kalau dia minta nasihat kepada engkau, maka berilah dia nasihat. Taib. Surga dan neraka. Surga dan neraka itu sudah diciptakan atau belum? Sudah ada apa belum? Sudah ada. Taib. Surga dan neraka nanti kalau sudah ada, berarti pada hari kiamat nanti dia hancur apa enggak? Kenapa dia enggak hancur? Hah? Gimana Pak Jaka? Nah, dia termasuk di antara makhluk yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk hancur ketika kiamat. Merujuk pelajaran-pelajaran berikut. Taib. Al-Quran. Al-Quran itu makhluk apa kalam Allah? Suara antum itu makhluk apa kalam Allah? Suara antum ketika membaca Al-Quran makhluk. Mushaf itu makhluk apa kalam Allah? Makhluk. Yang kalam Allah itu yang mana? Yang terucap. Taib. Yang apa? Lafat-lafat Al-Quran itu adalah kalam Allah. Suara antum itu suara makhluk. Iya. Iya. Taib. Sehingga para ulama mengatakan as-saut itu sautul qari wal kalam kalamul bari. Ya. Ucapan itu ucapan pembacanya, suaranya itu ya, sementara kalam itu adalah kalam Allah Azza wa Jalla. Taib. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alim, yadahu mabsutatan, qad alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum, ilmuhu nafidhun fihim, falam yamna'uhu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam wa manna bihi alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamd. Kata Imam Al-Barbahari, Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alimun. Itu Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah Azza wa Jalla itu terbuka. Qad alima anna al-khalqa yasunahu qabla an yakhluqahum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya, Allah telah mengetahui bahwa makhluk-makhluknya itu akan bermaksiat kepadanya sebelum Allah menciptakan mereka. Yakni Allah itu sebelum menciptakan makhluk, Allah itu tahu bahwa makhluk ini nanti sebentar dia bermaksiat kepadaku, begitu. Naam. Ilmuhu nafidhun fihim. Ilmu Allah terlaksana, berlaku dengan sempurna kepada mereka.
falam yamna'uhu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Ilmu Allah, yakni Allah mengetahui bahwa mereka akan bermaksiat kepada Allah itu tidak menghalangi Allah untuk menunjuki mereka kepada Islam. Wa manna bihi alaihim, dan memberikan karunia kepada mereka. Itu nikmat kepada mereka dengan nikmat Islam itu. Karaman wajudan wa tafaddulan, sebagai suatu bentuk kemuliaan, suatu bentuk pemberian, suatu bentuk keutamaan karunia kepada mereka. Falahul hamd, maka segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Naam. Taib. Akhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Di ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, ini beliau menerangkan kepada kita tentang dua permasalahan penting. Permasalahan yang pertama adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat mendengar, melihat, mengetahui. Ilmu Allah itu luas, ilmu Allah mencakup segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Kalian sembunyikan atau kalian nampakkan apa-apa yang ada dalam sudut hati kalian yang paling dalam sekalipun, yang tidak bisa nampak sama sekali, jauh di dalam hati kalian simpan, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini penetapan terhadap adanya sifat-sifat Allah. Dan kalau kita lihat para ulama dalam membahas jenis-jenis tauhid, maka kita kenal bahwa tauhid itu ada tiga, ya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhidul ibadah, ada tauhid asma was sifat. Dan ini masuk dalam pembahasan tauhid asma was sifat. Meski pembagian tauhid menjadi tiga itu tidak ada nas yang sarih menjelaskan begitu, bahwa ketahuilah tauhid itu ada tiga misalnya, tidak ada kayak gitu, tidak ada. Atau langsung bahwa tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, nas langsung tidak ada. Tetapi para ulama membagi tauhid itu berdasarkan apa? Tatabbu', penelitian, ya. Mereka mencermati nas-nas yang berbicara tentang keesaan Allah Azza wa Jal, lalu dikelompokkan. Maka secara garis besar nas-nas yang berbicara tentang keesaan Allah itu terbagi menjadi tiga kelompok. Ada yang bagiannya rububiyah, ada yang bagiannya uluhiyah, ada yang bagiannya asma was sifat. Adalah untuk memudahkan manusia bagaimana mereka masuk di dalam bab ini. Ya. Baik. Kemudian di sini perkara penting, yaitu yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah Azza wa Jal itu terbuka. Ini Allah mempunyai sifat yang namanya apa? Tangan, ya. Tangan itu Allah mempunyai tangan. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Ketika Allah berkata, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Kata Allah, astakbarta am kunta minal 'alin. Engkau rasa sombong atau rasa lebih tinggi, ya. Qala iblis ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Iblis berkata, ya, saya lebih baik daripada Adam alaihi salatu wassalam, karena engkau menciptakan aku dari api, sementara menciptakan Adam alaihi salatu wassalam dari apa? Dari tanah. Iblis bermain logika, iblis bermain qiyas. Iblis mengkiaskan bahwa api itu lebih baik dari tanah. Karena api lebih baik dari tanah, maka bahan dasar penciptaan iblis tentu lebih baik daripada bahan dasar penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Karena dia lebih baik, maka tidak mungkin untuk dia sujud kepada yang tidak lebih baik. Ya, ini kiasnya apa? Iblis.
Tapi apa yang mendorong dia untuk itu adalah karena kesombongannya. Terlepas dari itu semua, di sini syahidnya, pendalilannya bahwa Allah Azza wa Jal menetapkan sifat tangan itu bagi Allah. Ya, kenapa engkau hendak sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Siapa yang mengatakan punya kedua tangan? Bagi Allah, Allah Azza wa Jal. Nah, bagaimana dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah? Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah itu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, atau apa yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengannya, meskipun secara lafaz itu terkadang sama. Terkadang apa? Sama. Misalnya as-sami', mendengar, makhluk juga itu mendengar, tetapi hakikatnya pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk itu berbeda. Nah, begitu pula di sini, ketika penetapan adanya sifat tangan bagi Allah Azza wa Jal, maka kita harus tahu adanya penetapan tangan bukan berarti tangan Allah itu sama dengan tangan makhluk. Di sini ada satu bab penting ya. Terkadang ada sebuah atau sifat-sifat atau nama-nama yang disandarkan kepada Allah. Pertanyaannya, apakah setiap isim yang disandarkan kepada Allah itu dia adalah nama dan sifat Allah? Misalnya begini, orang katakan yadullah, tangan Allah. Iya. Naam. Lalu orang katakan begini, baitullah, rumah Allah. Pertanyaan, ini kan disandarkan kepada Allah ini. Ya, yadullah disandarkan kepada Allah, baitullah disandarkan kepada Allah. Pertanyaan, apakah bait itu adalah sifat Allah Azza wa Jal? Bukan. Kenapa? Bagaimana cara membahas masalah ini? Gimana? Ini kan tangan disandarkan kepada Allah, antum katakan tangan Allah adalah sifat Allah. Sekarang rumah disandarkan kepada Allah, antum katakan dia bukan sifat Allah. Ya. Penetapan tidak melekat itu pembahasannya jauh ya. Itu bisa nanti kita olah ilmu bahasa ini. Ini hukum mudhof dan mudhofun ilaih ini apa ini nanti. Tapi yang jelas sesuatu yang disandarkan, pertanyaan ana begini, apakah setiap isim yang disandarkan kepada Allah itu dia adalah sifat-sifat Allah? Bukan. Pertanyaan berikut, kenapa antum katakan bukan? Gimana caranya? Taib. Isim yang disandarkan kepada Allah itu kalau dia dapat berdiri sendiri, maka dia bukan nama dan sifat Allah. Tapi kalau dia tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus disandarkan, maka dia adalah nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Yadullah, tangan Allah. Pertanyaan, tangan itu dapat berdiri sendiri? Tidak dapat. Iya. Maka dia adalah nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Baitullah, bait itu dapat berdiri sendiri? Dapat berdiri sendiri enggak? Berarti dia bukan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Mafhum ya? Paham ya ikhwan? Taib. Maka, dan ini satu bantahan orang-orang Yahudi di zaman dulu, ya, itu mereka membantah dan mereka mengatakan bahwasanya yadullah maglulah, tangan Allah itu apa? Terbelenggu. Kata mereka, orang-orang Yahudi, tangan Allah Azza wa Jal itu terbelenggu. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah Azza wa Jal itu apa? Terbuka. Yarzuqu may yasha'u, Allah memberikan rizki karunia kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam. Ikhwanna fid din azani Allahu wa iyyakum. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita di dalam hadis, yadullahi mal'a la yaghidhuha nafaqatun saha'ul laili wan nahar. Tangan Allah Azza wa Jal terisi penuh. Ya, tangan Allah Azza wa Jal terisi penuh. Yakni
pemberiannya siang dan malam kepada makhluk itu tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi yang menyandarkan, yang mensifatkan, yang mengabarkan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai tangan, itu siapa? Hah? Di sini, di hadis ini Rasulullah mengatakan yadullahi mal'a, tangan Allah Azza wa Jalla itu apa? Penuh, terisi penuh. Siapa yang mengabarkan bahwa Allah mempunyai tangan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada satu kaidah. Ketika kita membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka tidak boleh kita mengisyaratkan dengan makhluk. Misalnya begini, seorang dia mengatakan Allah mempunyai penglihatan, dia tunjuk kepada matanya misalnya. Atau dia mengatakan Allah mempunyai tangan sambil dia sebutkan, dia isyaratkan kepada tangannya. Tidak boleh. Apa? Tidak boleh. Mafhum ya ikhwan? Nanti sama di dalam ketika membahas tentang nuzul, turunnya Allah Azza wa Jal, ada di antara kelompok yang menyimpang. Mereka menyebutkan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah itu di Kufa pernah turun dari mimbar lalu mengatakan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sebagaimana turunnya aku dari mimbar ini. Ini batil. Ini apa? Batil. Karena bertentangan dengan kaidah yang diyakini oleh Ahlu Sunnati wal Jamaah, yaitu bahwa ketika berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak boleh mengisyaratkan kepada makhluk. Tidak boleh apa? Mengisyaratkan kepada makhluk. Naam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan, ya. Dan begitu pula disebutkan di dalam hadis, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ya, sesungguhnya Allah azza wa jalla membentangkan tangannya itu pada malam hari agar supaya liyatuba musii'ul lail, orang-orang yang melakukan kesalahan, dosa, kekhilafan di malam hari dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula Allah membentangkan tangannya di malam hari supaya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di siang hari itu dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, hal itu terjadi sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Naam. Nah, ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini yang pertama, penetapan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan di sini beberapa, ya, beberapa di antaranya, yaitu Sami', Basir, Alim, ya, dan yad, tangan bagi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah menerangkan kepada kita bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu terlaksana kepada hamba-hambanya. Artinya Allah Azza wa Jalla tidak ada satu sudut pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di kolong langit ini maupun di kolong bumi ini. Ya, di langit maupun di bumi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, dan terlaksana ilmu Allah kepada hamba-hambanya. Dan ini tentang ilmu Allah Azza wa Jal, ini adalah merupakan salah satu tingkatan daripada tingkatan iman terhadap takdir. Kalau kita bicara tentang maratibul takdir, tingkatan-tingkatan takdir, maka tingkatan takdir itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Ilmu. Naam. Ilmu. Yang kedua, Alkitabah. Alkitabah itu ada berapa Alkitabah? Ada beberapa perincian Alkitabah. Ada berapa? Kurang 1. Nah, kurang 1, ada 4. Apa-apa saja? Umri. Apa lagi? Azali dulu ya. Azali, umri, sanawi atau hauli, yaumi. Naam, taib. 4 ya. Taib. Kemudian ini bicara tentang apa ya, ikhwan? Bicara tentang apa? Maratibul takdir.
Ya, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Maha mengetahui sesuatu. Ya, ini bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal tidak mengetahui sesuatu melainkan setelah sesuatu itu terjadi. Ya. Ada firqah yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu melainkan setelah sesuatu itu terjadi. Ini dibantah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Ya, beliau mengatakan qad alima annal khalqa yasunahu qabla an yakhluqahum, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui makhluknya itu akan bermaksiat sebelum Allah menciptakan mereka. Artinya Allah Azza wa Jal mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui melainkan setelah sesuatu itu terjadi. Taib. Ilmuhu nafidhun fihim falam yamna'uhu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam wa manna bihi alaihim. Ya, meski Allah Azza wa Jalla sudah tahu bahwa si fulan ini nanti dia ketika di dunia pada umur sekian dia akan bermaksiat kepadaku, si fulan ini pada umur sekian dia menjadi kafir, si fulan ini dia akan melakukan kedoliman ini dan itu, si fulan ini akan menjadi penentang para rasulku, si fulan ini akan menjadi penentang orang-orang yang mengajak untuk kembali kepadaku. Allah tahu semua itu, tapi Allah kemudian bukan karena Allah tahu lalu Allah matikan dia atau Allah tidak lahirkan dia, tidak. Tapi Allah tahu, tetap Allah ciptakan dia. Ya, begitu Allah ciptakan dia, Allah tidak biarkan dia begitu, tapi Allah berikan dia hidayah. Nah, di sini ada masalah. Nanti kalau kita katakan di sini Al-Imam Al-Barbahari mengatakan bahwasanya falam yamna'uhu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam, ilmu Allah itu tidak menghalangi Allah untuk memberi mereka hidayah kepada Islam. Nanti kita katakan, kalau Allah berikan mereka hidayah, bukankah mereka semua berhak untuk mendapatkan hidayah sehingga mereka tidak bermaksiat kepada Allah? Ya. Maka kita katakan bahwa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari bahwa Allah memberikan mereka hidayah di sini adalah al-irsyad wal bayan, yaitu dengan diutusnya para rasul. Ya. Diutusnya para rasul untuk mengajak mereka kepada kebenaran, diutusnya para nabi, diutusnya para dai, adanya dakwah dan seterusnya, itu adalah semua berada dalam bingkai memberi mereka hidayah. Artinya memberi mereka bimbingan, memberikan mereka bimbingan. Naam. Lalu apa? Allah bekali manusia dengan pilihannya, Allah bekali manusia dengan kehendaknya. Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan ada orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Manusia punya keinginan apa enggak? Punya keinginan. Maka Allah bekali manusia dengan keinginannya, Allah bekali manusia dengan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala bekali manusia dengan ilmunya sehingga dia di situ bisa memilih ketika datangnya hidayah, datangnya bimbingan, dia bisa memilih apakah dia memilih untuk mendapatkan mengikuti hidayah, jalan kebenaran, atau dia memilih untuk sesat. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala menghukum seseorang, itu bukan karena Allah mendolimi dia, bukan. Kenapa bukan karena Allah mendolimi dia? Itu Allah menghukum dia adalah karena perbuatannya sendiri, yaitu apa? Dia menginginkan kesesatan itu, dia memilih jalan kesesatan itu. Padahal Allah telah menjelaskan kepadanya tentang jalan kebenaran. Iya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan begini, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Nah, itu di situ kan Allah Azza wa Jalla mengatakan, kami sungguh telah mengutus kepada kalian rasul sebagai saksi atas kalian sebagaimana kami utus kepada Fir'aun rasul. Lalu apa yang terjadi? Fa'asa fir'aunu rasula. Fir'aun itu dia mendurhakai rasul tersebut, maka apa yang terjadi? Balasan atas kedurhakaannya itu kami menghukum dia dengan hukuman yang berat. Begitu ketika Allah menghukum seseorang, ketika seorang itu dia bermaksiat kepada Allah, dia berada dalam kedoliman, dia berada dalam kekufuran, bukan Allah mendolimi dia, tetapi apa? Atas
kedurhakaan pilihan dia untuk memilih penyimpangan tersebut. Fa'asa Fir'aunur rasula, maka ketika Fir'aun itu dia mendurhakai rasulnya, maka Allah memberikan hukuman kepadanya. Nah, mafhum ya ikhwan? Taib. Lalu ikhwan nafiddin azzani Allah wa iyyakum. Kenapa di sini ada satu permasalahan besar yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Alasan paling mendasar yang melatar belakangi Allah tetap secara logika ya, Allah tetap memberikan manusia itu hidayah walaupun Allah tahu nanti dia ini bermaksiat kepadaku. Allah berikan dia bimbingan, Allah utus Rasul kepada mereka. Itu kenapa? Karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Nah, kalau Allah sayang kepada mereka, ya, ada pernah berikan satu contoh ya. Kemarin di Musalah Al-Hanif itu anak pernah katakan begini, kalau seseorang dia begitu membesarkan anaknya masih bayi dengan susah payah, ya dia kasih makan, dia kasih susu segala macam ya, kadang-kadang tengah malam anak itu harus ya nangis, dia bangun dan seterusnya. Dia dalam kondisi sadar bahwa anak ini di hari kemudian nanti jika Allah takdirkan dia umur panjang itu pasti dia bermaksiat kepadanya, ya pasti dia menentangnya atau dia pasti melawan. Sadar enggak? Hah? Atau antum begitu ngomongin anak itu antum yakin anak ini nanti jadi malaikat ini, ya gitu enggak? Enggak kan? Begitu ngomongin anak itu antum sadar ini anak enggak maksum ini dia. Suatu saat pasti dia durhaka juga, pasti dia menentang. Walaupun antum berharap dia enggak kayak gitu, tapi itu berlaku, iya enggak? Tapi kenapa antum begitu ingat-ingat, anak ini nanti durhaka, enggak usah deh, enggak usah, gitu, tinggalin aja, gitu enggak? Ada enggak? Kenapa antum enggak kayak gitu? Kasih sayang antum terlalu besar dari kedurhakaan anak itu. Nah, Allah Azza wa Jalla lebih besar dari itu lagi, iya. Kasih sayang Allah Azza wa Jalla lebih agung, lebih mulia, lebih tinggi daripada itu ketimbang kedurhakaan hamba kepadanya. Ya, sehingga Rasulullah mengatakan begini, lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau seandainya kalian itu mengetahui apa yang aku tahu, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Niscaya kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa. Kenapa? Karena kalian, kalau seandainya kalian tahu seperti apa yang aku tahu, artinya tahu bagaimana kasih sayang Allah kepada hambanya, tahu bagaimana kedurhakaan hamba kepada Allah Azza wa Jal, tetapi Allah tetap memberikan mereka hidayah, dan tahu bagaimana beratnya siksaan Allah Azza wa Jal. Tapi karena manusia tidak semuanya tahu sebagaimana yang diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sampai di sini paham ya ikhwan? Jadi kalau dikatakan Allah itu tahu, kan ini pertanyaan-pertanyaan ateis ya. Orang-orang ateis itu bertanya, Allah tahu enggak? Allah Maha mengetahui. Iya, antum jawab iya, Allah Maha mengetahui, dan itu keyakinan kita. Dia akan mengatakan, lalu kenapa Allah tahu orang ini durhaka tapi Allah tetap ciptakan dia? Allah tahu orang ini nanti durhaka, Allah tetap ciptakan dia. Kenapa? Bukankah itu sebagai suatu bentuk kezaliman? Allah tahu nanti dia durhaka, lalu Allah ciptakan dia, kemudian Allah hukum dia. Bukankah itu kezaliman? Iya. Maka apa jawabannya? Jawabannya Allah Azza wa Jalla tahu dia durhaka, tapi Allah tetap ciptakan dia, itu karena kasih sayang Allah lebih besar daripada kedurhakaannya. Iya. Yang kedua, Allah menghukum dia itu bukan karena kezaliman Allah, tetapi Allah telah memberikan kepada dia pilihan dan dia memilih jalan untuk kedurhakaan. Maka Allah membalas dia atas perbuatannya. Allah membalas dia atas apa? Perbuatannya. Naam. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Naam. Baik, demikian akhwan fiddin azza Allah wa iyyakum, ini yang bisa kita sampaikan pada pelajaran di pagi hari ini. Insyaallah taala mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.